yang ada. Gitu. Kita sebagai aku itu nggak kelihatan lagi, nggak ada lagi, lenyap. Ya. Karena kita sudah betul-betul bisa merasakan kehadiran Allah pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah bisa sampai pada taraf itu, ya, atau mendekati itu pun, ya, itu hidup itu nggak ada yang susah. Dari hari ke hari itu isinya hanya seneng dan seneng banget gitu ya. Tenang dan tenang sekali. Ya. Jadi kalau ada macam-macam persoalan, kita kembalikan pada Allah. Kita zikir, itu betul-betul ya. Pengalaman saya, ya, semuanya terselesaikan. Ya, bagaimana saya mengalami dulu mempraktekkan zikirnya Abah, kemudian paspor saya hilang, tiba-tiba nongol gitu kan. Buat saya ini luar biasa. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga bilang sama Bunda Kaya ini honor saya ini nggak keluar-keluar nih. Ya, ini gimana ini dana untuk manakibnya ini. Saya mungkin harus berhenti dulu gitu. Baru selesai ngomong hari berikutnya sudah nongol tuh honor itu ya di apa buku tabungan saya. Langsung saya transfer ke Bunda Haya ya. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa ya. Ya, jadi belum belum saya apa beberapa hari mempraktekkan zikir sekian itu sudah turun gitu ya. Jadi wah ini pengalaman luar biasa. Saya udah ya udah kita serahkan ke Abah aja gitu. Ya udah betul betul gitu. Dalam hati saya begitu. Udah kita kita zikir terus saja. Ya persoalan itu hilang sendiri. Ya. Selesai sendiri. Ya. Dan kita cuma zikir dan zikir aja. Maaf. Baik, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa Abah yang sangat kita muliakan, kita cintai kehadapan beliau, kita persembahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat, sejahtera, insya Allah bahagia, dan terima kasih sekali atas kehadiran para wakil talqin pada malam hari ini. Ada Pak Kiai Subhan, Akhir Boni, ada Pak Kiai Mustafa Al-Maduri, ada Pak Kiai Haji Zainal Mutakin, ada Pak Kiai Haji Anang Hasyari, kemudian Pak Kiai Haji Danang Al-Galuhi dari Lampung, kemudian ada Pak Kiai Haji Mahya Al-Bukeri. Alhamdulillah para wakil talqin atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada para ikhwan dan akhwat, para ustadz semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan kembali pada soal waktu, saya suka sekali dengan surat ini, pendek tetapi kalau kita renungkan isinya dalam sekali. Ya tentu saja soal pemaknaan ini tergantung pada kita semua ya. Tapi dari ayat yang pertama ya, Allah sudah mengajak pada kita memikirkan tentang waktu, wal asri, demi waktu ya. Dan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wah, kalau kita baca itu ya, waduh, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali yang beriman, beramal soleh, ya kan, dan kemudian menyampaikan wasiat kebenaran, kesabaran. Nah, kira-kira kurang lebih terjemahnya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa waktu inilah yang sebetulnya tiap hari berkurang. Ya. Ini sesuatu yang kita miliki, tapi tiap hari itu berkurang. Tetapi anehnya kita jarang yang bersedih. Ya. Mohon maaf. Bahkan kadang-kadang kalau kita ulang tahun, kita kemudian nyanyi-nyanyi. Ya. Tapi kalau kita renungkan kan sebetulnya umur kita malah berkurang gitu ya.
Artinya umur untuk hidupnya berkurang. Memang umur di dunianya telah bertambah, tapi untuk hidup lagi ke depannya itu sudah berkurang gitu ya. Tapi kita malah seneng kalau berkurang, padahal mestinya itu kita sedih. Ya. Saya kadang-kadang merenung, kenapa ya saya harus gembira pada waktu. Oke, bersyukur karena sudah mencapai umur sekian. Tapi di sisi lain kalau kita melihat, loh umur saya kan sebenarnya berkurang gitu kan. Saya sudah mendekati liang kubur nih, makin lama makin dekat nih, makin lama makin dekat nih gitu. Nah, kalau kita betul-betul merenung, mungkin tidak akan ada yang pernah tersenyum dan tertawa pada waktu ulang tahun ya. Isinya hanya menangis gitu ya, dan sedih. Karena waktunya telah berkurang. Dan ini tanpa kita sadari. Tapi itulah yang terjadi. Setiap waktu. Bahkan sekarang ini pun kita sedang mengalaminya. Detik demi detik, ya, menit demi menit, jam demi jam. Itu berkurang. Nah, inilah saya kira yang harus kita renungkan betul-betul, para hewan dan awat semuanya, para wakil talkin semuanya, ya. Karena waktu ini adalah barang yang sangat abstrak, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, ya. Tapi kita tahu bahwa itu berkurang, ya. Itulah mengapa kemudian orang berusaha untuk membuatnya menjadi konkret, ya. Menjadi konkret itu kemudian, ya kalau kita di kalangan orang Islam membagi dengan 5 waktu karena itu sesuai dengan waktu sholat kita, ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. 5 gitu kan. Nah tapi itu masih abstrak gitu kan. Nah mau dibuat lebih konkret lagi, orang Inggris membuatnya menjadi lebih konkret, ya, supaya kita sadar bahwa waktu itu ada hal yang berharga, ya. Maka dikatakan time is money, ya. Waktu adalah uang. Dan itu baru kita rasakan kalau kita melihat selebritis kita, ya kan, tampilnya sebentar di entertainment itu, infotainment, atau maaf bukan infotainment, entertainment hiburan itu ya, sebentar, tapi bayarannya bisa jutaan, ya kan, dan waktunya dihitung atas dasar detik, menit, gitu kan. Jadi menjadi sangat konkret, ya. Tapi itu kan apa ya, tidak bisa kita lihat betul, kita hanya rasakan oh duitnya datang gitu. Lebih konkret lagi kita buat jadi jam, ya. Nah jam itu bisa membuat kita melihat betul waktu itu, ya, terus bergerak, ya. Kecuali kalau jamnya mati ya, tapi waktunya tidak akan mati, ya. Walaupun jamnya mati waktunya bergerak terus gitu ya. Karena itu sangat penting, nah, ikhwan dan akhwat semuanya, menjaga agar jam kita jangan mati. Ya, karena kalau jam kita mati, kita pikir waktunya berhenti, padahal waktunya nggak berhenti. Dia jalan terus, dia berkurang terus. Nah, sangat penting kita memperhatikan waktu ini. Itulah mengapa saya sering sekali ceramah soal wal asr ini. Karena apa? Ini yang ternyata sebenarnya banyak kita abaikan, para hewan dan akhwat semuanya. Ya, bagaimana kadang-kadang kita melupakan betapa berharganya waktu ini. Nah, tapi Allah sendiri sudah mengatakan manusia itu dalam kerugian kecuali ya tahu wal asrin alisan lafi husrin illa, ya, illa ladina amanu, kecuali yang beriman, ya, kemudian beramal soleh. Alhamdulillah kita termasuk yang beriman, ya. Nah amal solehnya apa? Alhamdulillah kita itu sudah diberi amalan zikir, dan zikirnya itu bukan hanya yang lahir tapi juga yang batin, ya, zikir khafi. Wah, itu luar biasa. Kalau kita bisa praktekkan itu, maka kita tidak akan pernah rugi. Ya, kalau kita bisa terus zikir, ya, baik yang lahir maupun batin, ya, zahar maupun khafi, maka tentu itu adalah amalan soleh yang top lah, ya, luar biasa, ya, karena ya kita sudah mendengar, ya kan, bagaimana bahwa kalimat la ilaha illallah itu, ya, kalau ditimbang, ya, melebihi dunia dengan segala isinya, ya, berat banget, ya, sehingga alhamdulillah kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur bahwa kita telah mendapatkan talqin zikir, ya,
sudah mendapatkan senjata yang luar biasa untuk membuat kita tidak rugi. Boleh orang punya duit macam-macam sebanyak, ya, karena dia melakukan macam-macam kegiatan macam-macam, mendapat honor macam-macam, ya, jutaan, ya, tapi itu belum apa-apa dibanding dengan zikir kita, ya, yang zahar, la ilaha illallah, dan yang khafi, ya, yang ya kecok-kecok gitu terus, ya, yang kita praktekkan itu. Wah, punya dua modal itu sudah lebih dari segalanya. Jadi, Ikhwan dan akhwat semuanya, tidak perlu ada kesedihan lagi. Ya, tidak perlu ada kesusahan lagi. Ya, saya selalu mengatakan orang Islam yang sedih, orang yang susah itu belum tahu betul-betul tentang modal keislamannya. Ya, kalau kita ingat betul-betul, wah, kita ini mungkin umat yang beragama yang paling ringan, apa, menurut saya bebannya, ya. Tapi kemudian banyak sekali pahalanya. Sekedar contoh, ya. Orang azan itu kan mulia sekali, ya kan. Pahalanya itu luar biasa. Karena dia apa? Mengundang, ya, orang lain untuk sholat berjamaah. Ya. Kita sudah tahu bagaimana pahala orang azan itu. Ya. Nah, kadang-kadang, ya, kita pengen juga azan, tapi sudah kedahuluan orang lain. Tapi nggak ada masalah. Ya kan? Kalau kita tirukan apa yang dikatakan muazin itu, kita dapat pahalanya juga. Loh, luar biasa kan gitu. Ya. Jadi kita nggak ikut azan, asal menirukan aja. Wah, sudah seperti orang yang azan. Padahal sehari itu kita 5 kali mendengar azan itu kan. Belum ketika sekeliling kita itu ada 5 masjid misalnya. Atau 3 masjid katakanlah begitu. Dan azannya nggak selalu bersamaan. Mungkin orang nggak pernah mikir, ya. Oh, sudah mengikuti azan yang ini sudah selesai. Kemudian masjid yang lain azan lagi kita biarkan, nggak kita ikuti. Padahal kalau kita ikuti dapat pahala lagi. Nah, jadi kita ini orang Islam ini kadang-kadang mudah sekali mendapatkan pahala. Tapi kadang-kadang melupakan kemudahan itu. Nah, ini yang perlu kita tangkap. Ya. Karena itu marilah kita betul-betul, ya, lakukan ini. Ikhwan dan akhwat semuanya, pengalaman saya, ya, ini kalau kita zikir banyak-banyak, ya, terus menerus, ya, saya pesan kalau bisa lakukanlah itu dalam waktu tertentu, jumlah tertentu, misalnya selama 40 hari berturut-turut, ya, misalnya setelah Isya sekian ratus atau sekian ribu gitu, ya. Saya hitung 1111 itu kan hanya setengah jam, ya. Jadi kalau kita enggak, ya 25 menit malah, 25 menit, enggak sampai setengah jam. Ya, setengah jam itu dengan doa awal dan doa akhir itu. Ya. Tapi kalau la ilaha illallahnya sendiri itu hanya 25 menit. Itu sudah 1111. Coba Ikhwan dan Awad lakukan 40 hari berturut-turut non-stop pada waktu yang sama. Insya Allah akan ada, ya, sesuatu yang kita peroleh secara spiritual. Ya. Dan silahkan perhatikan, ya, ada peningkatan enggak setelah itu. Ya. Kadang-kadang kan kalian sering mendengar khotbah, ayo kita tingkatkan takwa, takwa, takwa. Tapi kita bertanya, apa sih indikator takwa itu? Kapan seseorang dikatakan takwanya itu bertambah meningkat? Nah, disinilah kita bisa melihat pada diri kita sendiri. Apakah kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah yang lain? Ataukah kita malah menurun? Ya, sebagaimana dikatakan Abah, kuantitas adalah kualitas. Betul sekali itu. Nah, orang yang sholatnya lebih banyak itu pasti imannya lebih tebal daripada yang tidak sholat. Kan? Orang yang hanya mengerjakan sholat wajib, itu pasti takwanya tidak setebal
tidak sekuat orang yang wajib plus salat-salat sunat. Belum ditambah dengan puasa-puasa sunat. Nah, indikator kita adalah kalau kita ingin melihat apakah ketakwaan saya meningkat, ya, karena kita melakukan tadi zikir terus menerus tadi, pada lihat pada amalan sunnah kita, tambah nggak dari hari ke hari atau semakin menurun. Memang kadang-kadang naik turun itu, up and down, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang paling penting kita tahu bahwa oh ini saya pegang, ya, ini saya lakukan, ya. Usahakan untuk terus meningkat. Ya. Saya kadang-kadang juga begitu. Kadang-kadang males turun, kadang-kadang naik, rajin banget. Ya, kadang-kadang turun lagi. Karena apa? Irama hidup sehari-hari itu tidak selalu sama. Ya. Kita mau begini, oh tiba-tiba ada sanak saudara datang, oh tiba-tiba ada tetangga sakit, oh tiba-tiba ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, oh tiba-tiba saya harus keluar kota. Itu irama hidup kita sudah berubah. Ya. Semula kita lakukan ini terus menerus, ya berubah, gitu kan? Sehingga kemudian kadang-kadang yang kita lakukan tidak kita lakukan, dan ini memang kemudian akan berpengaruh. Ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu persoalan biasa. Yang namanya iman itu kan kadang-kadang memang up and down, gitu kan? Ya, ketakwaan itu juga begitu. Nah, yang paling penting kita selalu berusaha, dan yang sangat penting itu memang kita sudah mendapat modal dua zikir itu. Itu teman-teman, itu luar biasa sudah. Ya, tidak ada kalau apa menurut saya ya eh, ibadah yang lain yang semudah itu pahalanya luar biasa. Ya. Nah, marilah kita betul-betul lakukan ini dengan rajin, secara konsisten, tidak hanya 165 kali setelah sholat wajib, tapi ditambah lagi, tambah lagi. Ya. Supaya kemudian kita bisa semakin mendekat, mendekat, mendekat pada Allah. Karena hidup ini intinya kemudian berusaha untuk semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada Allah. Nah, kan nanti kemudian sampai pada yang namanya manunggaling kawula Gusti itu, ya, sehingga kita betul-betul bisa fana, gitu ya, sehingga semuanya hanya Allah yang kelihatan, yang ada, gitu ya. Kita sebagai aku itu nggak kelihatan lagi, nggak ada lagi, lenyap, ya, karena kita sudah betul-betul bisa merasakan kehadiran Allah pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah bisa sampai pada taraf itu, ya, atau mendekati itu pun, ya, itu hidup itu nggak ada yang susah. Dari ke hari ke hari itu isinya hanya seneng dan seneng banget, gitu ya. Tenang dan tenang sekali. Ya. Jadi kalau ada macam-macam persoalan, kita kembalikan pada Allah. Kita zikir, itu betul-betul ya pengalaman saya, ya semuanya terselesaikan, ya bagaimana saya mengalami dulu mempraktekkan zikirnya Abah, kemudian paspor saya hilang tiba-tiba nongol, gitu kan. Buat saya ini luar biasa, ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga bilang sama Bunda Kaya ini honor saya ini nggak keluar-keluar nih. Ini gimana ini dana untuk manakibnya ini. Saya mungkin harus berhenti dulu gitu. Baru selesai ngomong hari berikutnya sudah nongol tuh honor itu, ya, di apa buku tabungan saya. Langsung saya transfer ke Bunda Haya, ya. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa, ya. Ya, jadi belum belum saya apa beberapa hari mempraktekkan zikir sekian itu sudah turun, gitu ya. Jadi wah, ini pengalaman luar biasa. Saya udah, ya udah kita serahkan ke Abah aja, gitu. Ya udah, betul betul, gitu. Dalam hati saya begitu, udah kita zikir terus saja, ya persoalan itu hilang sendiri, ya. Selesai sendiri, ya. Dan kita cuma zikir dan zikir aja, maaf, kita juga cuma zikir dan zikir saja, gitu. Dan itu memang yang rupanya bisa menyelesaikan masalah, karena kita semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada Allah, ya. Dan dengan begitu kemudian kita akan merasakan semuanya itu tenang. Banyak orang yang ya datang mengadu pada saya, kok begini begini begini. Ya memang kalau dia bukan orang yang sudah punya talqin, kita beri nasihat yang seperti biasa, ya ya lewat rasionalitas, ya. Tapi kalau dengan yang sudah talqin zikir,
Ya, tinggal zikir sebanyak-banyak seperti dikatakan Abah, dan itu akan selesai dengan sendirinya semuanya. Ya, dan terima kasih sekali atas kehadiran Ewan dan Awat semuanya, para wakil talkin semuanya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita doakan Pak Kiai Haji Mahmud Johnson segera mendapat kesembuhan ya. Dan tentu saya tahu Pak Kiai Mahmud Johnson sadar betul bahwa itu bukan sesuatu musibah ya. Itu kalau dalam hadis itu dikatakan kalau kita terluka itu sebagian dosanya itu kan rontok gitu kan ya, bersih. Jadi orang Islam itu isinya itu hanya alhamdulillah ya. Dapat sakit ya, musibah alhamdulillah ya. Tetap sehat, dapat rezeki, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak alhamdulillah. Karena apa? Apa yang tampak tidak menguntungkan buat kita, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sedang menguntungkan kita. Hanya kita kurang bisa melihatnya dari sisi yang seperti itu. Marilah kita melihat semuanya dengan sisi yang positif. Bahwa kalau kita sedang sakit, kita sedang digosok, ya, dibersihkan, ya, sehingga dosa-dosa kita rontok. Toh kita nggak tahu dosa yang mana itu ya. Tapi kita tahu everyday itu pasti kita membuat kesalahan. Allah Maha tahu itu. Nah, tapi dengan apa yang menimpa pada kita, dengan doa kita, zikir kita, insya Allah kita semakin bersih, dan semakin bersih. Dan itulah yang namanya penyucian jiwa, sehingga kita nanti bisa menghadap pada Allah dengan jiwa yang bersih dan tenang. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Profesor Erik.